warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa lana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada keras ini yang saya hormati, semoga panjenengan diberikan panjang umur yang manfaat barakatun akhirah bagi dunia akhirah, dan juga Bapak Sutrisna saya hormati juga, semoga panjenengan sebagai penguji diberikan umur yang panjang, manfaat barakatun akhirah, rezeki yang barokah dunia akhirah, selamat dunia akhirah. Saya akan mempresentasikan RPP saya pada panjenengan semuanya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah kelas 11 semester 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Subtemanya mengkafani jenazah, Pak. Untuk KI dan KD, KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Untuk KI 3 memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman kuat dan berakhlak mulia. Terus kemudian kompetensi dasarnya di sini saya mengambil memahami tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam. Menganalisa tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam, kemudian menunjukkan sikap menghargai dan menghormati dalam mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara mengkafani jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Ini masih presentasi. Oke. Untuk tujuan pembelajaran, gimana Pak? Lanjut. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik. 2. Melalui pembelajaran based learning, peserta didik mampu menganalisa tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik. 3. Melalui pembelajaran based learning, problem based learning, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik. Dan yang 4, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik. Terus kemudian pendekatan yang saya akan lakukan adalah dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning. Metodenya ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, Pak. Seperti itu. Kemudian makalah pembelajarannya yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan saya isi dengan salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian mengkondisikan peserta didik, yaitu dengan mengecek pakaian, terus kemudian rambut, terus kemudian jilbab, terus kemudian make up, dan lain sebagainya, agar peserta didik itu mempunyai kondisi yang baik dan berakhlakul karimah yang baik. Kemudian guru mengabsen peserta didik, kemudian berdoa bersama-sama, kemudian apresiasi dan motivasi. Itu dan menyanyikan di sini senang, di sana senang, kemudian mengaitkan bahwa ketika kita menyenangkan orang lain pasti akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dan cara menyenangkan orang lain dan cara merawat jenazah, semoga kita dapat disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyenangkan orang lain. Nah, oleh karena itu nanti disampaikan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Itu demikian, Pak. Kemudian berikutnya kegiatan inti, guru menugaskan kepada peserta didik untuk menyimak video tentang tata cara mengkafani jenazah
sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi video tentang tata cara mengkafani jenazah. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Kemudian setelah itu guru membentuk kelompok kecil. Setiap kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik untuk berdiskusi tata cara mengkafani jenazah setelah menyaksikan tayangan video penyelenggaraan jenazah, Pak. Kemudian guru meminta setiap kelompok untuk mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam di depan kelas, Pak. Kemudian guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap penampilan setiap kelompok. Demikian. Kemudian setelah itu penutup. Guru melaksanakan penilaian, refleksi, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu. Kemudian guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian guru memotivasi siswa agar belajar lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan membaca doa. Itu Pak. Terima kasih dari saya presentasinya. Semoga bermanfaat di dunia akhirat. Oke, langsung ke coba saudara Pak Faisal ya. Oke, Pak. Siap. Di dalam silabus itu bunyinya memang penyelenggaraan jenazah begitu. Oke, betul Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya, metode atau pendekatan yang saudara gunakan di dalam RPP tersebut untuk mencapai tujuan menggunakan metode apa yang paling dominan di situ? Oh ya, yang paling dominan adalah demonstrasi, Pak. Metode Demonstrasi. Oke. Alasannya? Alasannya apa? Alasannya dengan memakai metode demonstrasi maka siswa mampu mempraktikkan langsung dan jadi lebih terampil lagi, Pak. Lah saudara tadi menyatakan ada PBL. Oke, problem based learning karena itu di tayangan video dulu, kemudian mereka itu nanti menganalisa seperti itu sudah benar apa betul itu demikian. Kemudian setelah itu ditanggapi oleh siswa, oh ketika ada kejanggalan, kemudian saya menguatkan ternyata seperti ini itu demikian, Pak. Saya jelaskan lebih detail lagi nanti, Pak, untuk memberikan penguatan seperti itu, Pak. Jadi kita memberikan suatu permasalahan kepada siswa, terus kemudian siswa menanggapinya, kemudian saya memberi penguatan, itu demikian. Kemudian setelah itu saya memberikan materi yang tata cara jenazah yang tepat itu seperti apa, Pak? Itu demikian, Pak. Oke, berikutnya di dalam mengimplementasikan PBL atau problem based learning, langkah-langkah yang saudara terapkan seperti apa? Oh, oke, terima kasih, Pak. Langkah-langkah yang saya terapkan adalah menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Itu ada jenazahnya dan sebagainya. Kemudian mengorganisir mereka dan membentuk kelompok-kelompok kecil, Pak. Itu demikian. Kemudian menyelidiki individu maupun kelompok. Jadi saya sudah betul apa belum dan lain sebagainya dari kelompok maupun individu tersebut dalam demonstrasi tersebut, Pak. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah tersebut. Jadi nanti kalau sudah mereka berdiskusi, kemudian mereka langsung mendemonstrasikannya, Pak, untuk ditunjukkan ke depan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses untuk penyelesaian masalah tersebut, Pak. Kita akan menganalisis bersama dan mengevaluasi bersama. Seperti itu, Pak. Coba, cukup. Sekarang itu kan langkah-langkah pembelajaran yang saudara lakukan dalam KBM. Betul kan? Sekarang kalau Anda bicara nanti, ada keterkaitan dengan teori atau dalil yang menjadi dasar dari penyelenggaraan jenazah. Coba. Anda pakai apa? Kalau pakai Al-Quran, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, seperti itu, Pak. Setiap orang itu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, Pak. Demikian. Lafalkan coba dalil yang mendasari saudara terkait dengan perawatan jenazah tadi, penyelenggaraan jenazah maksud saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hukum non sukun atau tanwin terhadap huruf hijaiyah ada berapa hukum? Oke, nun sukun dan tanwin itu ada. Pertama yaitu idhar, ditombi guna, ditombi la guna,
Rumuskan ikhfa dan iglab. Ada 5, Pak. Ada 5. Oke. Saya rasa saya cukup, biar dipertajam Bapak Dr. Rasimin, kepada beliau disilahkan. Oke, terima kasih Pak Faisal. Bawa RPP enggak? Oke, Pak, nih Pak. Saya tampilkan. Oke. Langsung saja, nggak usah ditampilkan. Apa sih yang materi Pak Faisal ajarkan? Saya materinya penyelenggaraan jenazah, Pak. Penyelenggaraan jenazah. Dengan menggunakan model apa? Pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, saya menggunakan problem based learning, Pak. Oh, problem based learning. Loh, kok menggunakan problem based learning itu kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik apa? Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama adalah memahami. Mereka bisa dapat memahami tata cara mengkafani jenazah yang sesuai ketentuan syariat Islam, Pak. Oh, gitu. Kemudian ketika saudara mengukur tingkat keberhasilan indikator pencapaian kompetensi yang ditulis Pak Faisal itu menggunakan instrumen apa? Alat untuk ukurnya apa? Kalau memahami, alat ukurnya menggunakan tes, Pak. Tes apa? Tes formatif, Pak. Itu yang pengetahuan. Oke, pengetahuan. Kalau sikap? Untuk yang demonstrasi itu menggunakan observasi. Nah, kalau mau mengukur sikapnya menggunakan apa? Oh, mengukur sifatnya dengan observasi, Pak. Observasi. Oke. Apa yang diobservasi? Yaitu tentang sikap mereka, Pak. Kalau keterampilannya? Demikian, Pak. Kalau itu tentang disiplinnya, kemudian tanggung jawab dan sungguh-sungguh mereka yang saya nilai, Pak. Oke, silakan memberikan closing statement. Terima kasih, itu dari saya. Semoga bermanfaat di dunia akhirat. Kalau ada salahnya minta ampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.